selaku pemangku mata kuliah Auditing 1. Kembali lagi dengan saya, Novita Nurkolida, nomor induk mahasiswa 0417000602. Di sini saya tidak sendiri, tapi di sini saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Diana Oktavianti dengan nomor induk 0417000412. Sebelum kita membahas tentang materi selanjutnya, kita mempunyai sebuah quotes untuk rekan-rekan. Pesan ini untuk kamu yang sedang berjuang. Sukses itu hak untuk semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang dan kamu terlahir sebagai seorang pemenang dan kamu akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Kami di sini akan menyampaikan modul 7 tentang perencanaan auditing dan prosedur analitis. Izinkan saya untuk menyampaikan KB pertama tentang perencanaan auditing. Saya akan menjelaskan tentang KB 1 yang berjudul perencanaan auditing. Pada standar pekerjaan lapangan yang pertama disebutkan bahwa auditor wajib merencanakan pekerjaan lapangan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya. Standar pekerjaan lapangan mensyaratkan bahwa auditor wajib merencanakan pekerjaan lapangan dengan sebaik-baiknya. Tujuan agar biaya audit dapat terkendali dengan baik serta menjaga hubungan baik dengan klien agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan nama baik auditor tercemar karena ketidakprofesionalan auditor dalam menjalankan tugasnya. Di sini ada Arens 2010 mengajukan 3 alasan utama mengapa auditor wajib merencanakan penugasan dengan tepat. Yang pertama yaitu auditor dapat memperoleh cukup bukti kompeten untuk kondisi yang ada. Yang kedua yaitu membantu dan menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu menjaga atau menghindari terjadi ketidaksalahpahaman dengan klien. Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Akuntan publik Lons mengaudit laporan keuangan Transen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Pada 1 November 2010, Transen membantu Lons bahwa ia mengganti auditornya dan jasa Lons yang diakhiri pada tanggal 5 November 2019. Transen mengundang akuntan publik Bill untuk membuat proposal perikatan untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2009. Pada contoh kasus ini diminta prosedur apakah yang berkenaan dengan Lons yang wajib dilakukan oleh Bill sebelum menerima perikatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Prosedur yang wajib dilakukan oleh Bill adalah melakukan komunikasi dengan Lons atas otoritas dari Transen. Pada komunikasi tersebut, auditor pengganti wajib membuat pertanyaan-pertanyaan spesifik dan beralasan yang berkenaan dengan hal yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerima suatu perikatan audit. Contohnya yaitu yang pertama, informasi dapat menunjukkan integritas manajemen. Yang kedua, perselisihan dengan manajemen atas prinsip-prinsip akuntansi dan prosedur-prosedur audit atau hal-hal yang signifikan sejenis lainnya. Yang ketiga yaitu komunikasi kepada komite atau pihak lain yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dengan kecurangan, tindakan melanggar hukum oleh klien, hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian intern dan kualitas prinsip akuntansi. Dan yang terakhir yaitu pemahaman auditor terdahulu tentang alasan dari penggantian auditor.
Sekian saya menjelaskan KB yang pertama tentang perencanaan audit. Selanjutnya yang KB kedua akan disampaikan oleh rekan saya Novita. Di sini saya akan menjelaskan KB2 yaitu tentang prosedur analisis audit. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Pada perencanaan audit awal, ada 4 hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu di dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah dapat menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Kemudian yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit tersebut. Kemudian yang ketiga, audit menghindari dari kesalahpahaman. Auditor wajib memenuhi syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Selanjutnya yang keempat yaitu auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerimaan suatu audit. Langkah-langkah penerimaan suatu audit yang pertama yaitu mengevaluasi integritas manajemen. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan KAP menyelidiki terlebih dahulu perusahaan tersebut dengan cara memberi perspektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan bagaimana hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak bisa. Auditor wajib memiliki penilaian terhadap kemungkinan salah saji material. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pemakaian laporan yang telah diaudit. Auditor wajib mempertimbangkan pihak mana yang memakai laporan audit, apakah diperlukan laporan-laporan khusus, laporan yang dapat memahami isi laporan auditan tersebut dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Auditor kewajiban mengidentifikasi status hukum calon klien dan dapat menolak calon klien apabila dirasa memiliki resiko yang dituntut yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi pembatasan lingkup. Ketika mempertimbangkan apakah auditor ini menerima atau menolak perikatan kepada klien, auditor juga wajib mengetahui pembatasan lingkup audit. Kemudian yang keenam yaitu mengevaluasi sistem pelaporan keuangan entitas dan kemampuan untuk audit sebelum menerima suatu perikatan. Auditor wajib mengetahui sistem laporan keuangan perusahaan calon klien. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Standar umum pertama dari SPAP menyatakan audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih, memilih keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Selanjutnya yang kedelapan yaitu mengidentifikasi audit. Penempatan tim audit dalam perikatan merupakan sesuatu yang amat penting. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas audit itu sendiri. Yang kesembilan yaitu mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan penggunaan spesialis auditor. Wajib mempertimbangkan dalam pelaksanaan program audit apakah memerlukan jasa konsultan dari pihak yang memiliki keahlian di luar akuntansi atau tidak. Kemudian yang ke-10, evaluasi terhadap independensi auditor standar umum. Kedua berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh setiap auditor. Selanjutnya, B yaitu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor wajib memahami terhadap usaha apa yang akan dijalankan oleh klien tersebut. Hal ini sangat penting untuk melaksanakan audit yang sedang dilakukan. Pada standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan, auditor wajib memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai resiko salah saji yang material dan laporan keuangan baik karena keliruan maupun kecurangan, dan untuk merencanakan sifat penetapan waktu serta luas prosedur audit selanjutnya. Selanjutnya yang C yaitu melaksanakan prosedur analitis. SA seksi 329 paragraf 2 menyebutkan
Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit yang terdiri dari evaluasi terhadap formasi keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Selanjutnya yang D, terdiri dari contoh kasus. Kita dapat mengambil contoh kasus yaitu PT Genting Persada Tbk merupakan perusahaan distributor perangkat keras pada toko-toko perangkat keras berkualitas tinggi yang independen di bagian barat tengah Amerika Serikat. Perusahaan ini adalah provider utama industri perangkat, di mana perangkat keras ini secara keseluruhan yaitu didominasi oleh mata rantai nasional seperti depot, lawan dan distributor didirikan pada auditor Binz Group, mengidentifikasi peningkatan persaingan yang potensial dari mata rantai nasional sebagai risiko klien yang khusus. Pasar perangkat keras terdiri dari tokoh-tokoh perangkat keras independen yang lebih kecil. Peningkatan persaingan dapat mempengaruhi penjualan sediaan dan nilai aktivitas seperti piutang usaha serta persediaan. Auditor dapat menggunakan informasi tentang rasio untuk mengidentifikasi area yang harus buruk menghadapi peningkatan resiko salah saji yang Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga penjabaran yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.